Halo sahabat Sumayasa, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan pokok bahasan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan akan menghasilkan benih baru untuk dikembangbiakkan. Bagaimana cara tumbuhan menghasilkan benih yang baru akan kita bahas pada materi kali ini. Yuk kita simak penjelasannya. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Ketiga orang anak ini sedang berada di sebuah hutan lindung. Wah, sejuk sekali ya udara di hutan. Ya, benar sekali. Siapa ya yang menanam pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini ya? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Lalu, bagaimana cara tumbuhan bisa bertambah banyak ya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan bisa bertambah banyak karena tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Secara umum, perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan yang terjadi karena adanya peristiwa penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan, di mana perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, kemudian yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu terjadi dengan sendirinya oleh tumbuhan itu sendiri. Misalnya melalui tunas seperti pada pisang dan tebu, geragih pada stroberi, umbi batang pada wortel, dan umbi lapis pada bawang. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia, misalnya seperti stek pada singkong, tempel pada bunga, cangkok pada mangga. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan, baik secara vegetatif maupun secara generatif, yuk kita simak uraian berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Bagian 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara perkawinan. Perhatikan gambar bunga berikut. Sebuah bunga terdiri atas beberapa bagian-bagian bunga. Pada bunga biasanya terdiri atas putik dan benang sari. Putik merupakan sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Sekarang, coba kita perhatikan lebih lanjut tentang bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala putik, dan ini adalah tangkai putik. Ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sari. Ini adalah bakal biji. Ini adalah bakal buah. Ini adalah dasar bunga. Dan ini tangkai bunga. Ini kelopak bunga. Ini mahkota bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga tersebut. Gambar bunga tersebut merupakan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Akibat dari penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya, biji dan buah akan berkembang. Kemudian, biji tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dari penyerbukan, pembuahan, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan, diantaranya perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri.
2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastard, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis penyerbukan. Sekarang kita akan mencari tahu tentang perantara penyerbukan. Berikut adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Dan keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, spora. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, misalnya paku dan lumut. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, misalnya bambu, tebu, dan pohon pisang. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal, misalnya jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya ubi jalar. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. 6. Umbi akar. Umbi akar berasal dari akar yang berfungsi untuk menyimpan cadang makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel. 7. Tunas adventif. Tunas adventif adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, misalnya tanaman cocor bebek. 8. Geragih. Geragih adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih, misalnya stroberi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan biasanya dilakukan oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan misalnya, pertama, mencangkok. Ada beberapa tahapan di dalam mencangkok. Pertama, dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Mencangkok memiliki beberapa kelebihan. Pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi, mencangkok juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, akar tanaman kurang kuat. Kedua, umur tanaman lebih pendek. 2. Setek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah
masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Beberapa tahapan dalam stek. Pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menyambung. Tujuan perkembangbiakan tumbuhan secara menyambung adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Beberapa langkah dalam menyambung. Pertama, sambungkan kedua batang tanaman, lalu ikatlah dengan plastik. Kedua, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Kemudian, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Okulasi. Tujuan dari okulasi yaitu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Okulasi memiliki beberapa langkah-langkah. Pertama, iris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Ketiga, ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. 5. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk, yaitu dilakukan dengan merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Cara ini hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan secara geragih. Salah satu jenis tanamannya misalnya stroberi. Ada syarat utama yang harus dimiliki dalam melakukan perkembangbiakan dengan merunduk, yaitu masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Baiklah sahabat Sumayasa, demikianlah tadi materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.